Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabdihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an arfa nafsahu baqad arfa rabbah. Kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan berikan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang lebih baik lagi, karena semakin panjang, semakin lama yang kita emban untuk memenuhi syariat kita, yaitu melaksanakan siam Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan juga kekuatan, kesehatan yang lebih untuk menata dan memperbaiki apa yang menjadi kita bersama. Saudara sekalian, pada hari yang ke-18, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat tarawih, dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh kita selama melaksanakan qiyam Ramadan ini, yaitu sholat tarawih, dapat menambah wawasan bahwa kita juga arah kita untuk membuka cakala kita memenuhi kewajiban dalam melaksanakan siam Ramadan yang pada hari ini kita lakukan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bicarakan masalah siam atau puasa, yaitu masalah yang berkaitan dengan kewajiban kita, yaitu untuk menjaga kita, menjaga wawasan pemandangan kita, khususnya yang berkaitan dengan jiwa kita. Man arofaha nafsahu, barang siapa yang mengenal diri kita, kita harus mengenal diri kita. Kita kalau bisa mengetahui apa yang ada dan apa yang kita lakukan, kita harus mengenal, kita harus tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan untuk melaksanakan kewajiban, sehingga kita akan memenuhi kewajiban yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam puasa ini kita ada beberapa hal yang perlu kita kaji, dan kita itu mengetahui. Sebagian besar orang tahu, puasa tahu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan yang lain pada siang hari, itu tahu. Apa-apa yang dilarang di dalamnya itu tahu. Hanya yang menjadi masalahnya adalah kita untuk menata menjadi orang-orang yang memenuhi dan mematuhi segala apa yang tidak boleh dilakukan dalam puasa itu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sendiri, harus tahu dalam pertama kali kita itu melaksanakan saum, kita melaksanakan siam, kita itu di samping kita belajar
ada makna yang ada di dalam saum ini, dan apa yang harus kita tinggalkan dan harus kita itu apa yang harus kita lakukan dengan baik, sehingga pada waktu kita melaksanakan puasa ini benar-benar, oh yang begini adalah salah, yang begini adalah menimbulkan permasalahan di dalam puasa. Orang yang berpuasa tapi isinya, maknanya tidak ada dalam puasa itu yang repot sekali. Jadi bagaimana kita itu berpuasa tapi inti apa yang ada di dalam puasa itu, nilainya itu ada, sehingga benar-benar kita melaksanakan puasa sesuai dengan perintah ilahi, dan kita itu menjaga agar kita benar-benar menjadi orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Man arafat, maka kita itu kalau memandang, kalau mengenal, tentunya kita itu akan bisa mengenal, akan mengetahui dan apa yang harus kita patuhi untuk bisa mentaati. Kalau sudah yang demikian, maka pelaksanaan kita puasa, kita itu benar-benar mentaati perintahnya yang harus kita lakukan. Karena puasa itu mudah. Apapun kita mudah. Tapi yang menimbulkan sulitnya itu adalah pengaruh kita, hawa nafsu kita. Misalnya kita masih remaja. Kita masih remaja, kadang-kadang kita terpengaruh oleh berbagai macam. Kadang-kadang dalam pergaulan, kadang-kadang kita di dalam apapun yang ada, misalnya di kantor juga, dan apa-apa yang terjadi, kita semacam hal-hal yang bersifat kebiasaan. Kalau kebiasaan yang jelek itu kan sulit untuk bisa menghilangkan itu. Kalau kita berkumpul dengan orang lain, kita pasti akan membicarakan orang lain. Tidak apa-apa, kita tidak bicara. Kenyataannya, tidak usah bicara sebetulnya. Tapi bagaimana kita itu merubah hal-hal yang demikian itu untuk yang baik. Yang biasa kita itu membicarakan permasalahan yang sebetulnya tidak usah kita bicarakan, kita perbaikilah untuk menata kebaikannya. Karena di dalam bulan puasa ini, semua amal ibadahnya, semua ibadah-ibadah apa yang kita lakukan itu akan bertambah. Kita mungkin akan mengaji, kita mungkin akan belajar agama, kita mungkin mau apa saja yang berkaitan dengan kebaikan kita. Yang intinya kita itu berusaha menata baik, sehingga kita itu akan terbiasa kebiasaan dalam tahun ini untuk bisa mempelajari dengan baik. Tetapi kalau kebiasaan yang kita lakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seringnya kita itu akan bicarakan hal-hal yang menimbulkan prasangka yang tidak baik. Padahal itu adalah hal-hal yang membukakan puasa. Kalau misalnya di dalam itu kan adalah hibah. Hibah tidak boleh. Ini yang menimbulkan membukakan puasa kita. Hibah itu tidak boleh menggunjing apapun yang kita itu bicarakan, sebaiknya tidak. Kita ini melaksanakan, tetapi kita itu nilainya adalah berkurang. Saum itu benar-benar mentaati segala perintahnya, dan kita itu mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh agama Islam ini. Karena apa? Karena kelakuan yang kita lakukan itu adalah mentaati segala perintah Allah, dan segala perintah-perintah yang memang harus dilakukan agar benar-benar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama siam Ramadan ini akan mendapatkan berkah rahmat Allah, dan juga kita benar-benar dalam melakukannya itu apa yang kita lakukan adalah karena keikhlasan dan keridhaan ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.